Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan mengenai pola bilangan. Pada materi yang kemarin sudah diberikan, tetapi untuk ini Ibu berikan pembahasan beberapa pola bilangan saja. Pola bilangan itu sendiri adalah susunan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Di sini ada beberapa pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Yang akan Ibu bahas kali ini adalah pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, dan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola bilangan Fibonacci kemarin sudah ada pada latihan soal. Jadi untuk yang lain belum ada latihan soalnya, jadi di sini Ibu akan menjelaskannya dan memberikan contoh soalnya. Pola bilangan persegi, perhatikan gambar berikut ya. Itu ada titik yang membentuk persegi. Ada barisan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Pada pola bilangan persegi ini juga disebut dengan pola bilangan kuadrat. Jadi, untuk menentukan bilangannya itu kita kuadratkan. Untuk suku ke-1 yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk suku kedua, 2 kuadratkan sama dengan 4. Untuk suku ketiga, 3 dikuadratkan sama dengan 9. Untuk suku keempat, 4 kuadratkan sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi, untuk menentukan pola bilangan persegi, kita gunakan rumus N dikuadratkan, yaitu N itu sebagai suku ke N yang akan dicari. Ke contoh soal. Banyak persegi yang terjadi pada pola ke-8 adalah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu N kuadrat, karena di soal sudah diketahui bahwa ini adalah pola persegi. Maka untuk mencarinya, suku ke-8 adalah 8 dikuadratkan sama dengan 64. Jadi banyak persegi yang terjadi pada pola ke-8 adalah 64. Pola bilangan segitiga, perhatikan gambar berikut. Ada titik yang membentuk segitiga. Ada barisan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Untuk mencari pola bilangan segitiga, kita gunakan rumus N kuadrat ditambahkan N dibagi 2, atau setengah kali N ditambah 1. Jadi untuk suku ke-1 yaitu 1 kuadrat ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk suku kedua, 2 kuadrat ditambahkan 2 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk suku ketiga, 3 kuadrat ditambahkan 3 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk suku keempat, 4 kuadrat ditambahkan 4 dibagi 2 sama dengan 10. Ke contoh soal. Gambar di atas menunjukkan pola banyak titik yang membentuk segitiga. Banyak titik pembentuk segitiga pada pola ke-6 adalah, untuk menjawab pertanyaan tersebut,
kita gunakan rumus n kuadrat tambah n dibagi 2, karena pada soal diketahui bahwa ini adalah pola bilangan segitiga. Maka untuk pola ke-6 atau suku ke-6 dapat kita cari dengan 6 kuadrat ditambah 6 dibagi 2 itu sama dengan 21. Jadi banyak titik pembentuk segitiga pada pola ke-6 adalah 21. Pola bilangan persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Ada titik yang membentuk sebuah persegi panjang. Barisannya adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Pada pola bilangan persegi panjang ini, kita gunakan rumus n kuadrat ditambahkan n atau n dikali n ditambah 1. Jadi untuk suku ke-1 itu 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Untuk suku kedua 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 6. Untuk suku ketiga 3 kuadrat tambah 3 sama dengan 12. Untuk suku keempat 4 kuadrat tambah 4 sama dengan 20. Untuk suku kelima 5 kuadrat tambah 5 sama dengan 30. Untuk suku keenam 6 kuadrat tambah 6 sama dengan 42, dan seterusnya. Ke contoh soal. Pola titik di atas menunjukkan barisan bilangan 2, 6, 12. Banyak titik pada pola ke-10 adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan rumus n kuadrat ditambah n, karena pada soal adalah pola bilangan persegi panjang. Maka untuk mencari pola ke-10 atau suku ke-10, kita cari dengan 10 kuadrat ditambah 10 sama dengan 110. Jadi banyak titik yang terjadi pada pola ke-10 adalah 110. Masuk ke pola bilangan segitiga Pascal. Berikut ini gambar segitiga Pascal. Jadi untuk barisan ke-1 itu 1, untuk barisan kedua itu 1 tambah 2 itu 2. Untuk barisan yang ketiga itu 1 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Untuk barisan keempat itu 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Untuk barisan kelima itu 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16, dan seterusnya. Maka rumus untuk mencari pola bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Ini adalah contoh mengenai segitiga Pascal ya. Suku-suku pada pola bilangan segitiga Pascal sama dengan suku-suku pada barisan kelipatan 2. Kita perhatikan dulu pada segitiga Pascal berikut. Itu ada pola yang membentuk barisan 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka kita cari dengan suku ke-1 itu 1. Kemudian suku keduanya itu nanti 2 dikali suku ke-1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi suku berikutnya dapat dicari dari hasil kali 2 dengan suku sebelumnya. Untuk suku ketiga yaitu 2 kali suku kedua, jadinya sama dengan 4. Untuk suku keempat itu 2 kali dari suku ketiga.
2 kali 4 itu sama dengan 8. Untuk suku kelima itu 2 kalinya suku keempat, jadi 2 kali 8 sama dengan 16 dan seterusnya. Di sini ada latihan soal, ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Ini tidak usah dikumpulkan, tapi kalian coba untuk latihan. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.